Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami undang jemaat keluarga Allah untuk bangkit berdiri. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini. Kami bersyukur untuk salib-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau beri bagi setiap kami. Sebab pengampunan yang Kau beri pulihkan setiap kami Tuhan. Your higher grace. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar bagi hidup. Karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan malam hari. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Thank you. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih. Terima kasih. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat, Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Berterima pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu. We worship you, Lord.
jauh timur dari barat Tuhan. Kau buang semua dosa kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih yang terbesar Kau berikan pada kami. Pengorbanan yang terbesar Kau lakukan bagi kami. Amin. Dan anugerah yang terbesar Kau sediakan bagi kami. Amin. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Allah yang rela korbankan segala sesuatunya, Ya. sehingga tersedia pengampunan bagi kami, tersedia keselamatan bagi kami, Terima kasih. bahkan anugerah yang terbesar yang daripada Amin. Tuhan Terima kasih. disediakan bagi kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kau segala-galanya, Kau membuat kami kagum Tuhan. Ya. Kau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Amin. Kau yang terbaik. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau lebih di atas segala-galanya. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu, penuhilah hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Berkata-katalah melalui hamba-Mu. Kami butuh Tuhan nasihat petunjuk yang daripada Tuhan. Berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman-Mu, Amin. adalah petunjuk yang daripada Tuhan, Amin. adalah isi hati-Mu Tuhan. Untuk Amin. setiap kami. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap untuk ditabur benih firman-Mu, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kasih yang terbaik, Amin. rencana yang terbaik, Amin. anugerah yang terbaik Amin. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu yang menyelamatkan kami. Kami panjatkan doa kami ini, dan di dalam Roh-Mu, yaitu Engkau Roh Kudus, kami serahkan dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Kasih Yesus yang terbaik, Kasih Yesus yang terbaik. pengorbanan Tuhan Yesus yang terbaik, Pengorbanan Tuhan Yesus yang terbaik. anugerah yang terbaik disediakan. Anugerah yang terbaik disediakan. Tangan bagi Tuhan kita. Beri salam kanan kiri. Anugerah yang terbaik disediakan bagi setiap kita, saudara. Bersyukur pada Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, sehingga kita sungguh-sungguh sudah diberkati. Saudara, saat ini kita sedang merayakan Paskah yang luar biasa sekali. Saya percaya ini Paskah yang luar biasa, dimulai dari kemarin, saudara. Kisah tentang ya Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, saudara. Berbicara tentang ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa sekali, saudara. Sehingga dia akhirnya bisa berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Dia ambil langkah ketaatan yang luar biasa. Itu sebabnya dia mempersembahkan segala sesuatunya untuk setiap kita, saudara. Saya percaya itu anugerah yang terbaik, yang luar biasa sekali. Hari ini kita sedang merayakan, saudara, Paskah itu. Saya percaya, saudara, ada anugerah yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia, dan itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saya akan bacakan satu ayat saja dalam kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, saudara. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30 demikian bunyinya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Saya ulangi sekali lagi, berkatalah ia, sudah selesai, saudara. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudara. Kita tahu, saudara, setelah di Taman Getsemani, dia siap punya ketaatan yang terbaik, saudara. Ketaatan yang sejati. Dia bukan ditangkap, dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, lalu diadili, saudara. Bahkan disiksa, saudara. Bahkan dilakukan sangat kejam sekali, saudara. Pengorbanan yang luar biasa. Aku saudara bisa saksikan cerita di The Passion of Christ. Saudara, begitu luar biasa sekali, saudara. Dia dicaci maki, dia dicambuk, dia dilakukan sangat menyakitkan, mahkota duri sampai ditombak, saudara. Dan banyak, saudara. Satu ketika di atas kayu salib, dia teriakkan perkataan ini, saudara. Sudah
sudah selesai. Artinya dia sedang mengatakan sesuatu bahwa apa yang dilakukan itu sudah selesai. Dia sudah selesai, sudah menanggung semua hukuman dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita manusia. Dia sudah menggantikan kita, terima sampai selesai, sehingga kita tidak perlu lagi, saudara, menanggung hukuman seperti itu, saudara. Dia sudah menanggung sakit penyakit, disakiti sedemikian rupa, saudara, sampai selesai menanggung kutuk sakit penyakit, sehingga kita bisa bebas, saudara, dari kutuk sakit penyakit. Dia menanggung segala sesuatunya, sehingga kita bisa mendapat pengampunan, sehingga kita bisa dapat keselamatan. Segala sesuatu, saudara, yang menjadi syarat seorang boleh dapat pengampunan, yang menjadi syarat seorang boleh diselamatkan, sekali lagi sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Dia lakukannya sampai selesai. Maka dia berkata, sudah selesai. Itu sebabnya, saudara, mendatangkan anugerah yang luar biasa, anugerah yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bahkan, saudara, bukan hanya dapat pengampunan, bukan hanya dapat keselamatan, kita dapat anugerah yang luar biasa. Kita sampai diberi hak untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak Allah, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasihnya. Kata-kata di sini bukan hanya besar, betapa besarnya. Oh, saudara, kasih yang sangat besar. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Itu luar biasa sekali. Sehingga apa? Kita disebut anak-anak Allah, saudara. Oh, itu satu hal yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin kita bisa mempunyai satu pertanyaan, atau orang-orang mempertanyakan, bagaimana mungkin kita manusia kok bisa jadi anak Tuhan, anaknya Allah, anak Tuhan. Kalau hanya julukan karena kita sudah biasa, saudara. Tapi bagi orang yang gak biasa mendengar, apa anaknya Tuhan? Kita manusia kok jadi anaknya Tuhan? Zaman Tuhan Yesus, saudara, dia berkata dia anak Allah. Marah orang-orang, kamu ini menghujat Allah, bisa berani berkata anaknya Allah. Saudara, nggak bisa diterima oleh manusia, saudara. Tapi justru inilah kita bisa tahu ada anugerah yang luar biasa, anugerah yang ajaib, ada anugerah yang terbesar, saudara. Sampai kadang-kadang tidak terpikirkan, saudara, yaitu kita manusia, bahkan manusia yang berdosa. Oh, saudara, bisa dapat pengampunan. Bukan hanya pengampunan, tapi keselamatan. Bukan hanya keselamatan saja, bahkan sampai saudara diberi hak untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah, saudara. Sejak hari ini, saudara, coba resapi sedikit. Seringkali kita disebut anak Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak menghayati arti sesungguhnya, belum menangkap sesuatu. Kalau hanya julukannya saja, nanti nggak ada artinya, saudara. Oh, kalau kita bisa mengerti, jadi anaknya Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Kalau ada di sini, mungkin saudara tiba-tiba Pak Jokowi pulang ke Solo, lalu suka saudara diambil anak angkat. Mungkin saudara, wah, jadi anak angkatnya Pak Jokowi, wah, bangga. Di mana-mana diceritakan, di Roma mungkin pasang fotonya, betul nggak, saudara? Wah, ini saudara luar biasa sekali. Tapi sekarang kita sedang diingatkan oleh firman Tuhan, kita diberi hak untuk menjadi anaknya Tuhan, anaknya Allah, yaitu anaknya Pak Jokowi, Pak Presiden, saudara. Itu satu yang luar biasa dan luar biasa. Beberapa saya ingin ajak saudara renungkan sedikit, berarti anak Allah itu bagaimana, saudara? Anak dengan bukan anak itu beda, nggak sama. Saya ulangi sekali lagi, anak dengan bukan anak itu ya nggak sama, saudara. Ya, kalau ada orang lain mau masuk kamar tidur di tempat tidur, boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Kalau anaknya sendiri masuk kamar tiduran di tempat tidurnya, boleh enggak? Boleh. Pegang-pegang boleh enggak? Boleh. Anak dengan bukan anak beda. Oh, saudara, bukan anak ini banyak larangan, enggak boleh masuk kamar saya. Apalagi tidur di tempat tidur, enggak boleh. Ada banyak enggak boleh. Duduk di ruang tamu, ya, untuk tamu-tamu
kadang-kadang nggak boleh, bersihin boleh saudara, tapi duduk nggak boleh saudara. Ada banyak larangan saudara. Anak beda, mau masuk kamar kita, tidur di tempat tidur kita, lendet-lendet, pegang-pegang, boleh semua. Duduk di ruang utama, boleh. Tapi bukan anak, enggak boleh. Apalagi kalau budak, saudara. Zaman dulu budak, kita kadang-kadang dulunya budak dosa. Wah, larangannya banyak sekali, saudara. Enggak boleh ini, enggak boleh ini. Ya saudara, orang lain saja enggak boleh sembarangan masuk rumah kita. Enggak boleh duduk sembarangan. Saudara, ini dan itu, saudara. Masuk itu, saudara. Saudara bisa perhatikan dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang orang juga nggak bisa mengerti, orang Kristen ini kok apa-apa boleh, ini ya boleh, itu ya boleh, hari ini baik, hari itu baik, semua hari baik, kok enak saja. Padahal, oh saudara, yang lainnya nggak boleh, harus gini, harus gini, harus gini. Kalau nggak gini, kena tulah, nanti ini, jong itu, macam-macam saudara. Ada aturan, ada larangan. Anak, nggak banyak larangan. Ini hari ini boleh, mau besok nikahnya boleh, mau hari Senin boleh, mau hari Kamis boleh saudara, mau bulan apapun boleh saudara, karena semua milik bapaknya sendiri. Betul saudara? Saudara harus mengerti, itu sebabnya saudara seringkali beda. Bagi orang yang di dalam Tuhan, jadi anaknya Tuhan, dengan bukan itu beda. Ada yang di luar Tuhan, ada banyak aturan. Ini kalau enggak nanti gini, kalau enggak nanti gini. Saudara, itu kita harus mengerti, itu bagi mereka benar, enggak salah. Karena kalau tidak memang mereka bisa kena hukuman. Kalau tidak melakukan bisa kena sanksi saudara. Karena kita anak maka beda saudara. Yang kedua, saya mau tanya Pak Ageng, ya besok tetangganya dikasih warisan enggak? Kasih warisan enggak? Oh enggak. Ada Bu Ageng di mana ya Bu Ageng? Bu Ageng, kalau warisannya dikasihkan orang lain, tetangga boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh katanya saudara. Kasihkan siapa kelak? Siapa warisan? Anak. Anak itu punya hak warisan. Anak itu terima warisan. Maka kita di dalam Tuhan ada banyak janji dari Tuhan, diberi banyak fasilitas, ada warisan, kasih karunia, anugerah, dan berkat yang luar biasa. Saudara, hari ini melalui firman Tuhan ini, yang pertama kita sedang diajar betapa besarnya kasih Allah itu, sampai kita diberi hak menjadi anaknya Tuhan sendiri. Kalau kita bisa meresapi arti anak, itu luar biasa. Bukan hanya sekedar dipanggil anak Tuhan, tapi sungguh-sungguh jadi anaknya Tuhan. Sungguh-sungguh ada fasilitas, sungguh-sungguh mengalami jadi anaknya Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nanti saudara akan mengimani ayat ini, betapa besarnya kasih Allah itu, sampai kita bisa dikaruniai boleh menjadi anaknya. Ada anugerah yang tidak terbatas, ada anugerah yang terbesar. Itulah tema Paskah kita, anugerah terbesar saudara disediakan bagi kita. Lah saudara, ketidaktahuan adalah penghalang terbesar menerima anugerah itu. Kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak mengerti ada anugerah yang terbesar, maka itu akan menghalangi kita bisa menerimanya. Akibatnya banyak orang Kristen yang hidup di bawah belenggu, di bawah tekanan, di bawah kekurangan, di bawah kesedihan. Padahal sudah disediakan anugerah yang terbesar, padahal sudah diberi hak jadi anaknya Allah. Hidup dalam kekurangan, hidup dalam kelemahan, hidup dalam kekalahan, seolah-olah tidak mencerminkan anaknya Tuhan. Seringkali hanya apa? Karena tidak menyadari, tidak mengetahui ada anugerah yang luar biasa yang sudah disediakan. Satu kali saudara, di satu negara dalam perang dunia kedua, ya, saudara dijajah oleh Jepang saudara. Lalu orang di sana saudara
dikejar-kejar, yang kira-kira bisa membahayakan ditangkap. Mereka pada lari kemana-mana, lari ke hutan. Mereka bergerilya, memperjuangkan kemerdekaannya. Tapi kelompok ini terpisah-pisah, karena kalau menyatu jadi besar akan kelihatan. Bisa ditangkap, bisa diserbu, bisa dibunuh semua. Jadi mereka terpencar-pencar, kelompok-kelompok kecil, bergerilya. Sampai satu kali, sungguh-sungguh mereka bisa menang dan merdeka. Waktu mereka bisa lepas dari penjajah, waktu mereka merdeka, semua kembali ke kota, teriakan merdeka, 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 luar biasa. Lalu mereka bisa membangun kotanya, lalu mereka bisa membangun negaranya, lalu hidupnya mulai lebih makmur, hidupnya lebih bahagia. Saudara dengar, setelah lewat berapa puluh tahun katanya saudara, ada orang yang masuk di hutan belantara, ketemu dengan satu kelompok pejuang yang dulu, yang ketakutan, yang lari di hutan, karena saudara bergerilya saudara. Lalu diberitahu mereka, ini kita sudah merdeka, kok kamu masih di sini, kok kamu terus masih sembunyi, kok kamu masih menderita seperti ini. Kita ini sudah bebas, Jepang sudah kalah, kita sudah merdeka. Orang itu nggak percaya, masa saya nggak dengar kalau kita sudah merdeka. Ditunjukkan fotonya, saat kemerdekaan, ditunjukkan kotanya sekarang setelah dibangun karena kemerdekaan, setelah dibuktikan dengan banyak, baru mereka sadar, baru mereka percaya, ternyata sudah merdeka. Tuhan sudah memberi kemerdekaan. Lalu mereka juga teriak merdeka, dan mereka kembali ke kota, dan mereka mengalami kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Dulunya tidak tahu. Banyak kita anak Tuhan juga sama. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dari kuasa dosa. Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar, tapi kadang-kadang nggak tahu. Sekalipun jadi anak Tuhan, tapi tidak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan. Tidak tahu, saudara, anugerah yang terbesar apa. Tidak tahu apa yang Tuhan sediakan. Tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya yang luar biasa. Ketidaktahuan, saudara. Saudara tidak pernah mengecap anugerah terbesar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan akhirnya menjadi sia-sia. Pada di atas kayu salib, Yesus sudah berteriak, sudah selesai. Betul, ada orang masih terus dikejar-kejar karena dosanya, karena pernah berbuat dosa, terus hidup dalam rasa rendah diri, hidup dalam rasa malu, hidup dalam rasa tertuduh, gak selesai-selesai. Padahal di atas kayu salib, Yesus sudah berkata, sudah selesai. Itu sesuatu yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Ada sebuah kisah lagi, satu kali waktu Amerika baru mulai berdiri maju sekali, saudara. Lalu ada seorang pemuda dari Eropa, dia rindu, saudara, migrasi ke Amerika. Dia dengar berita di sana sekarang luar biasa sekali. Lalu dia berjuang nabung supaya bisa beli tiket naik kapal dari Eropa ke Amerika, mau menuju ke New York, kota yang terbesar. Dia punya cita-cita, dia punya kerinduan, angan-angan yang luar biasa. Dia menabung, dia menabung, dia menabung. Akhirnya dia bisa beli tiket, saudara. Dari Eropa menuju ke New York, saudara. Lalu dia sediakan semua bekal yang dibutuhkan. Dia sediakan makanan nanti selama di perjalanan di kapal. Dia sediakan semuanya, saudara. Lalu dia mulai berangkat, saudara. Dia senang mau menuju ke New York. Kota harapannya, kerinduannya di sana, cita-citanya di sana. Dia ikuti terus perjalanan, tapi sayang ada badai, ada masalah. Harusnya hari yang ditentukan sudah sampai, ternyata harus mundur berhari-hari, saudara. Harus mundur karena cuaca yang tidak baik. Dia bingung, dia kaget. Kenapa? Karena makanan yang disediakan sudah dihitung pas dengan harinya. Sekarang kalau mundur lalu makan apa? Sisa sedikit, lalu dia ambil keputusan, puasa, saudara. Kalau kita mau doa puasa 50 hari, untuk doa puasa
dia ini puasa terpaksa karena makannya tinggal sedikit, nanti nggak sampai gimana puasa. Saudara, 1 hari tidak 3 kali makan, 1 hari 1 kali saja. Tapi juga saudara, karena cuaca cukup lama, akhirnya makanannya habis. Sekarang bukan puasa, 1 hari makan 1 kali, sudah nggak bisa makan lagi. Akhirnya menjadi lemah, akhirnya ya saudara tidak berdaya, dan akhirnya berbaring di tempat, ya dia tempat tidurnya saudara. Lalu yang lain lapor dengan nakodanya, ini ada pemuda yang di sana berbaring, tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Lalu nakodanya datang kepada dia, dicek, dibawakan dokter juga, dokter di kapal itu, adakah sakit? Dicek saudara, dokternya lalu menemukan ini sebetulnya nggak sakit, hanya apa? Lemah karena kekurangan makanan, nggak makan saudara. Jadi lemah, ini sangat lemah sekali, sudah kehilangan kekuatan. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak makan? Sampai seperti ini, lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia berkata, aku sebetulnya sudah sediakan makan, ya cukup, ya menurut perjalanan ini, tapi cuacanya nggak baik, sehingga makananku nggak cukup, sehingga aku nggak bisa makan lagi. Nakodanya kaget, lalu diminta tiketmu mana? Diambil tiketnya, dibaca, ditundukkan kepada dia. Sebetulnya yang dia beli di tiketnya ditulis sudah termasuk makan 1 hari 3 kali, bahkan sepuasnya gratis. Kenapa sampai dia kelaparan? Kenapa sampai dia terkulai? Kenapa dia sampai menderita seperti itu? Padahal dia sudah punya tiket, makan gratis, gak usah bayar, sepuasnya. Hanya karena apa? Tidak tahu. Saudara boleh tertawa, tapi banyak saudara kadang terkapar gak berdaya, anak Tuhan tapi tidak berdaya. Hanya satu, tidak tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan, apa yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang begitu besar, anugerah bahkan yang terbesar. Tidak tahu, gak pernah saudara bisa dapat. Tidak tahu, nggak pernah saudara bisa memilikinya. Tidak tahu, anugerah yang terbesar bisa menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya lagi saudara, ya tentang kesadaran saudara. Ya, banyak orang lebih sadar akan dosa daripada sadar akan anugerah. Saya ulangi sekali lagi. Ada kesadaran akan dosa, ada kesadaran akan anugerah. Tapi banyak orang, termasuk anak Tuhan sendiri, seringkali lebih sadar dosanya daripada anugerah Tuhan yang disediakan baginya. Yang terus dipikirkan, yang terus disadari dosanya, kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya, yang terus disadari, yang terus diingat, yang terus dipikir, yang terus dikatakan dosanya, kekurangannya. Jarang dia ingat, jarang sadar anugerahnya. Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar, yang melampaui kekurangan kita, pengampunan yang terbesar, yang melampaui dosa kita, pertolongan yang terbesar yang melampaui masalah kita. Seringkali tidak disadari, ya menyadari dosanya lebih besar daripada pengampunan. Menyadari saudara kekurangannya lebih besar daripada menyadari pertolongan Tuhan. Yang disadari hanya kekurangannya, yang disadari hanya kelemahannya, yang disadari hanya dosanya. Terus itu kesadaran yang paling besar dalam hidupnya. Sehingga kadang-kadang ada orang sudah terima Tuhan Yesus, lalu dikatakan, kamu terima Tuhan Yesus ya, ya dimeteraikan ya, dibaptis ya. Lalu biasanya ngomong apa? Jangan, aku ini masih jelek kok, hidupku masih jelek kok, aku ini orang berdosa kok, jangan baptis ya, aku ini masih kotor kok. Saudara dengar, sudah terima Yesus, sudah disediakan pengampunan, sudah disediakan keselamatan, segala sesuatu itu nggak diingat. Pengampunan nggak diingat, nggak disadari, anugerah tidak disadari, yang disadari kekurangannya masih jelek, masih ya tidak
tidak baik, masih ini dan itu, sehingga baptis saja tidak berani. Betul? Ada enggak di sini? Dalam nama Tuhan Yesus, langkah baptis. Kalau saudara terus menyadari kekurangan saudara, saudara itu mapan di dalam kekurangan. Kalau saudara terus menyadari dosa saudara, saudara mapan dalam dosa. Oh, aku masih sering jatuh dalam dosa kok. Jadi diimani sendiri, dikatakan sendiri, ya sering jatuh lagi, ya sering jatuh lagi, ya sering jatuh. Yang diingat itu kok, memang aku suka jatuh kok. Jatuh terus. Betul? Ada orang beda lagi. Diminta melayani, Tuhan berkata kamu diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Sama seperti tadi. Aku enggak layak kok seperti ini. Aku enggak layak melayani. Aku masih jelek. Aku enggak bisa apa-apa. Bodoh gitu saudara. Enggak mungkin bisa. Saudara, kesadarannya adalah kesadaran kekurangan. Kesadaran ketidakmampuan. Saudara, ada kekurangannya, tapi ingat, ada pertolongan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang bisa membuat yang tidak bisa jadi bisa, yang membuat tidak mungkin jadi mungkin, yang membuat tidak tahu jadi tahu. Tapi yang terus disadari, oh ketidaktahuannya, oh kelemahannya, oh kebodohannya, tidak menyadari pertolongan Tuhan, tidak menyadari hikmat Tuhan, tidak menyadari penyertaan Tuhan. Sehingga 1 tahun tetap jemaat, 5 tahun tetap jemaat, 10 tahun tetap jemaat biasa, 20 tahun tetap jemaat biasa, 30 tahun tetap jemaat biasa, sampai pulang ke rumah Bapa tetap saja jemaat biasa yang belum pernah melayani, nggak bisa dilayani, sampai pulang nggak pernah bisa melayani. Hanya karena apa? Saudara dengar, sadar kekurangan lebih dari sadar pertolongan Tuhan, sadar dosa lebih daripada sadar anugerah Tuhan. Saya tanya pada saudara, mana yang lebih besar kesadaran saudara? Kekurangan atau kasih karunia anugerah yang lebih besar? Saudara, seingat Tuhan itu punya rencana yang luar biasa baiknya, tapi iblis itu senantiasa membelokkan supaya kita gagah masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Saya beri contoh, Tuhan ingin kita punya iman yang besar. Saudara setuju? Siapa yang percaya? Tuhan ingin kita punya iman yang rapuh. Angkat tangan. Loh, rapuh saudara. Caplek. Saudara katakan balik kata keliru gitu. Siapa yang saudara sadar, percaya, Tuhan ingin saudara punya iman yang kokoh, yang besar dalam Tuhan. Angkat tangan. Betul ya saudara? Itu Tuhan kita. Tapi dengar, iblis itu berusaha menggeser dari iman kepada sombong. Betul saudara? Orang sombong akan dijatuhkan, orang punya iman akan dipakai untuk hal yang besar. Iblis senantiasa begitu, disimpangkan saudara. Orang yang punya iman itu, ya dia akan berkata, aku nggak bisa apa-apa, tapi aku bersyukur. Oh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bisa menyertai aku. Yang tidak bisa jadi ada, punya iman yang luar biasa, Tuhan bisa pakai hidupku, luar biasa. Tapi kadang-kadang diserongkan oleh iblis, oh aku hebat, oh ini karena hasilku, oh ini karena pekerjaanku, ini karena keringatku. Betul? Nah, yang kedua, Tuhan ingin kita rendah hati. Siapa percaya? Tuhan ingin kita rendah hati, angkat tangan. Sekarang enggak jebakan itu. Siapa percaya rendah hati? Betul saudara? Tapi dengar, iblis itu ingin kita rendah diri. Kelihatannya sama. Itu beda sekali saudara. Oh saudara harus bisa membedakan. Orang yang rendah hati itu gimana? Aku ini gak bisa apa-apa, tapi Tuhan mau pilih aku, Tuhan mau pakai aku, bahkan Tuhan mensupport aku. Semua berhasil ini hanya karena Tuhan, semuanya karena anugerahnya. Tanpa Tuhan aku nol, tanpa Tuhan aku kosong. Aku bersyukur pada Tuhan. Oh semua yang aku capai karena Tuhan saja. Rendah hati itu kesukaan Tuhan. Betul? Tapi dengar, iblis akan berusaha beda. Rendah diri
Aku memang cacing, aku memang tanah liat, aku hanya lilin kecil yang gak bisa apa-apa. Aku anaknya orang miskin, aku memang orang bodoh, aku memang orang jahat, aku memang sering jatuh. Aku itu tidak berdaya, aku tidak berguna. Untuk baptis gak berani, untuk melayani gak berani, untuk ini gak berani. Menyesali diri, aku memang ya tidak berguna, gak bisa apa-apa. Itu tipuan iblis supaya kita gak bisa dipakai Tuhan, supaya kita gak bisa terima anugerah Tuhan, supaya kita tidak berfungsi. Kok diam semua ya saudara? Tapi betul saudara, saya cek, saudara lebih sadar yang negatif atau yang positif? Setan itu selalu negatif, Tuhan itu positif. Yang negatif dipalang di kayu salib, dirubah jadi positif. Tapi seringkali anak Tuhan gak ngalami jadi anak Tuhan. Kenapa? Terlalu sadar dosa lebih daripada sadar anugerah pengampunan. Terlalu sadar kekurangan daripada anugerah berkat pertolongan Tuhan. Hari ini saya ajak setiap saudara semua yang ada di tempat ini, Tuhan sudah sediakan anugerah yang terbesar. Sadari anugerah itu lebih besar daripada kekurangan kita. Semua yang minus di atas kayu salib dipalang, dirubah jadi plus, saudara. Oh boleh iblis itu bawa kegelapan dalam hidup kita. Hidupnya gelap, masa depannya gelap, nasibnya gelap. Tapi dengar, Tuhan itu terang, bukan kegelapan. Waktu gelap didatangi terang, maka kegelapan lenyap. Jadi terang, hidupmu terang, masa depanmu terang, nasibmu terang. Sadar anugerah lebih daripada sadar akan dosa. Saudara, itu akan mendatangkan kasih karunia. Itu akan mendatangkan ya anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara lihat Rasul Paulus. Kalau saudara baca di Alkitab, Rasul Paulus itu akan berkata, aku adalah orang yang paling bejat di antara semua rasul. Aku adalah orang yang paling jahat di antara semua rasul. Aku adalah orang yang paling kotor di antara semua rasul. Aku adalah orang yang paling tidak layak dari semua rasul. Aku penuh kebencian. Aku tangkap anak-anak Tuhan. Aku benci dengan Tuhan. Aku aniaya anak Tuhan. Aku penjarakan anak Tuhan. Bila perlu aku bunuh orang percaya. Aku itu paling kejam. Aku itu dosanya paling berat. Dia berkata seperti itu. Tapi dia enggak berhenti sampai di situ. Tapi anugerah yang terbesar dari Allah yang membuat aku bisa dapat pengampunan. Anugerah yang begitu besar, kasih karunia yang begitu besar dari Allah yang membuat aku bisa diselamatkan dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak baik. Yesus datang dalam hidupku. Yesus sadarkan aku. Yesus ampuni aku. Yesus selamatkan aku. Oh, bahkan Yesus panggil aku jadi hambanya, jadi alatnya, mau dipakai oleh Tuhan. Bawa Injil sampai ke ujung bumi. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Maka aku tidak mau tawar hati. Aku mau kerjakan sebaik mungkin. Aku mau lakukan sebaik mungkin. Betul saudara? Betul saudara? Sadar akan anugerah lebih besar, itu penting. Saudara lihat drama tadi. Kalau saudara bisa perhatikan persis dengan ini. Pertama waktu keluar, mereka mengucapkan betapa besar anugerah Allah. Kita manusia diciptakan luar biasa, lebih dari semua ciptaan Allah di muka bumi. Oh, ditaruh di Taman Eden luar biasa sekali. Tadi diciptakan luar biasa. Oh, selnya sekian banyak, nafasnya satu hari sekian banyak. Oh, ajaib ciptaan Tuhan dalam hidupku. Oh, semua banyak. Tapi yang saya ingat cuma satu. Rambutnya saja 10.000 lebih katanya. Karena dulu rambut saya pernah habis hilang. Jadi dulu kehilangan 10.000 lebih. Saya ingat tadi saudara. Tapi sedang cerita betapa besar anugerah Allah. Betul? Itu yang pertama waktu berdiri di sini. Tapi setelah itu apa? Digodain.
Betul saudara? Digodain. Membuat mereka bergumul. Tapi akhirnya mereka ambil keputusan. Tolak dosa. Kenapa? Anugerah Tuhan lebih besar dari semua yang aku bisa dapatkan dengan dosa. Anugerah Tuhan terlampau besar untuk aku lagi menyakiti hatinya Tuhan. Karena anugerah yang lebih besar. Akhirnya mereka tolak dosa. Dan mereka memujikan anugerah terbesar. Melampaui segalanya. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Mereka justru tolak dosa. Hidup dalam kemenangan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Bukan berarti kita lupakan dosa. Saudara ingat. Maksud saya, Tuhan itu memang benci dengan dosa. Tapi Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Jangan sampai karena dosa yang merusak, hancur, masuk neraka, jangan sampai. Tuhan ingin menyelamatkan orang berdosa. Tuhan ingin menyelamatkan siapapun, saudara yang berdosa. Tuhan mengasihi saudara. Ingatlah akan kasihnya. Ingatlah akan anugerahnya. Ingatlah akan panggilannya. Membuat saudara datang pada Tuhan. Membuat saudara tersungkur. Membuat saudara akhirnya dapat pengampunan dan keselamatan. Satu lagi. Satu kali ada seorang pezina ditangkap, dibawa pada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang banyak sudah bawa batu. Yesus, Guru, menurut Musa, orang seperti ini harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurut engkau, saudara? Oh, kita sudah siap lakukan hukum Taurat, saudara. Ya, saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan gak jawab. Tuhan jongkok, nulis di tanah sesuatu tulisan. Setelah nulis di tanah, Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, kamu layak lempari dia sampai mati. Yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia sampai mati. Hukum Taurat dijalankan. Tapi kalau kamu juga pernah berbuat dosa, jangan sekali-kali lempari dia. Batu itu akan balik kena kamu sendiri. Engkau akan mati waktu engkau lempar. Kalau kamu berbuat dosa juga, pernah berbuat dosa, jangan lempari. Yang tidak pernah berbuat dosa, oh diberi hak, lempari dia. Lalu ditunggu gak ada yang lempari. Satu demi satu batunya ditaruh, dijatuhkan, pergi. Orang-orang pergi, sampai imam-imam pergi, imam kepala pergi. Kenapa? Semua berbuat dosa. Semua, saudara semua yang ada di sini, saya, semua orang pernah berbuat dosa. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata pada perempuan ini, di mana semua yang mau menghakimi engkau? Sudah pergi Guru. Lalu Tuhan berkata, aku juga tidak menghakimi. Kenapa? Yesus datang bukan untuk menghukum. Yesus datang untuk memberi pengampunan. Yesus datang untuk memberi keselamatan. Yesus datang untuk memberi anugerah. Supaya orang berdosa bisa dapat pengampunan. Bisa keluar dari hukuman. Tidak mengalami kebinasaan. Kita menyadari itu kasih yang terbesar. Itu anugerah yang terbesar. Lebih daripada dosa. Lalu Tuhan berkata, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saja setiap saudara, biarlah menjadi orang yang lebih sadar anugerah Tuhan yang tidak terbatas, yang terbesar, yang lebih besar dari segalanya, yang melampaui kekurangan kita, yang melampaui segalanya, saudara. Maka saudara akan datang tersungkur, saudara akan menerima kasih karunia yang luar biasa. Yang ketiga, anugerah Tuhan memberi kemenangan atas dosa, atas pergumulan. Bahkan anugerah itu bisa kita dapatkan. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Saya ulangi, marilah kita dengan apa saudara? Penuh keberanian. Saya ulangi bacanya. Sebab itu marilah kita, sekarang untuk kita semua, saudara, dengan apa saudara? Penuh
keberanian, bukan hanya berani. Bukan setengah berani, bukan 3/4 berani. Penuh keberanian, buang ketakutan. Gak ada ketakutan, gak ada keraguan. Penuh dengan keberanian, hanya berani, penuh dengan keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Apa artinya? Tahta kasih karunia. Saya ulangi saudara. Di firman Tuhan berkata, marilah kita dengan apa? Penuh keberanian. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan khawatir. Penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Tahta itu kuasa, otoritas. Kasih karunia itu apa? Kemurahan Allah, grace, kebaikan Allah, anugerah Allah, tahta kemurahan Allah yang seharusnya tidak layak boleh dilayakkan, yang harusnya dihukum boleh diampuni, bukan karena kebaikan kita. Kasih karunia, tahta kasih karunia. Marilah kita dengan keberanian datang pada tahta yang penuh dengan kasih karunia. Itu ajakan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa saudara? Supaya kita menerima rahmat. Kalau kita tidak dengan berani menghampiri tahta kasih karunia, kemurahan Allah, nggak pernah menerima, saudara, rahmat, anugerah yang terbaik. Mari dengan penuh keberanian datang pada tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan apa saudara? Menemukan kasih karunia. Sungguh-sungguh menemukan kasih karunia, sungguh-sungguh menemukan pengampunan, sungguh-sungguh menemukan anugerah, sungguh-sungguh menemukan favor Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh menemukan kemurahan Allah dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendatangkan pertolongan pada apa? Waktunya. Saat kita butuh, sungguh-sungguh bisa dapatkannya. Amin saudara. Kenapa? Dia sudah selesai menyediakan pengampunan. Dia sudah selesai gantikan kita terima hukuman. Karena dia sudah selesai bayar hutang dosa kita. Karena dia sudah selesai. Saya beri contoh. Ya, satu kali ada seorang yang ambil kredit bank, hutang di bank 1 miliar, nggak bisa bayar. Ada enggak di sini yang hutang nggak bisa bayar, ada enggak? Nggak ada yang nggak katakan, tapi nggak usah katakan. Saudara ngomong saya, aku hutang nggak bisa bayar. Lah gitu saja saudara. Karena kalau saudara yang alami, saudara akan lebih mengerti. Hutang 1 miliar nggak bisa bayar. Dia sedih sana berkata, aku orang yang gak bisa bayar, kreditnya macet, aku orang yang gagah, aku orang terjerat hutang, aku yang orang yang hutangnya banyak, orang yang gak bisa bayar. Tapi satu kali, ada teman lamanya, sekarang jadi bos, dengar dia sedang terjerat hutang, 1 miliar gak bisa bayar. Lalu bos itu panggil dia, benar ya kamu hutang? Dengan nangis dia berkata, iya aku gagah. Lalu bos temannya baik, teman lama yang baik ngajak dia datang ke bank. Setelah sampai di bank, saudara, dia langsung selesaikan hutangnya, dibayar lunas oleh temannya. Yang sudah jadi bos, dibayar lunas. Nah sekarang saudara perhatikan, waktu dia keluar dari bank, pulang, dia tetap ngomong, aku orang yang gak bisa bayar hutang. Aku orang yang kredit macet. Terus ngomong gitu atau berubah? Dia akan berkata, merdeka. Sekarang aku bebas. Hutangku lunas. Sudah selesai. Betul. Saudara, Tuhan itu sudah lakukan seperti itu.
Jangan terus mengeluh. Amini kebaikan Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Itu mendatangkan kasih karunia. Itu mendatangkan anugerah. Itu mendatangkan berkat. Karena kita bisa menerima melalui iman kita. Dan itu mendatangkan kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan berkarya dan berkarya. Saya tutup dengan satu kesaksian lagi. Ada seorang penginjil yang sangat terkenal, D.L. Moody, saudara, ingat saya. Lah, satu kali dia pernah malam-malam, ya iblis ya datang dalam satu penglihatan, lalu berkata, untuk apa kamu menginjil? Kamu munafik. Apa jadi penginjil hamba Tuhan, khotbah hebat-hebat? Kamu tahu enggak, dosamu itu banyak. Lalu iblis itu keluarkan kertas, lalu ditulis dengan tinta merah. Aku tulis tinta merah biar kamu tahu merah ini. Kamu pernah berzina, kamu pernah nipu orang. Waktu dengar itu jantungnya detak. Kamu pernah ini, kamu pernah ini. Makin dia dengar makin tertunduk. Kamu pernah berbuat ini, kamu pernah ini. Penuh, saudara. Ini iblis berkata, masih banyak. Kayak gini kau mau jadi penginjil? Munafik. Ngapain kamu? Gak layak. Dia diam. Saat dia dalam keadaan lemah, Roh Kudus datang. Roh Kudus berkata, ini dalam alam roh ya, ambil surat dakwaan iblis itu. Lalu ambillah tinta merah. Zaman dulu pen itu kan pakai tinta, betul gak? Masukkanlah surat dakwaan iblis di tinta merah. Ambil lagi. Sekarang dakwaan iblis hilang. Kertasnya semua jadi merah. Karena darah Yesus menghapus semua dosa. Benar dulu kita berbuat dosa. Benar dulu kita orang yang jahat. Benar dulu budak dosa. Tapi dengar, kasih anugerah yang terbesar sudah menghapus semua yang tidak baik. Maka firman Tuhan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia. Memang gak layak, harusnya dihukum. Tapi Tuhan sudah menggantikan kita. Ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita terima karena sudah disediakan. Dia terima semua yang tidak baik untuk sediakan semua yang baik bagi kita. Mari hampiri tata kasih karunia, supaya engkau mendapatkannya, supaya engkau menemukan kasih karunia itu, supaya engkau dapat pada saat engkau membutuhkan sesuatu. Itulah anak Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita lakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar liturgi, tapi juga sedang mengingatkan kita akan pengorbanan yang terbesar dari Tuhan. Juga mengingatkan kita akan anugerah yang terbesar yang tersedia, karena kasih yang terbesar, karena pengorbanan yang terbesar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan pikirkan yang lain, saudara. Datanglah pada Tuhan. Dia segalanya bagi setiap kita. Hayati kebaikan Tuhan, saudara. Renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Sadari betapa baiknya Tuhan, saudara. Jangan sadari kekurangan saudara terus-menerus saja. Jangan hanya menyadari dosa terus-menerus saja. Jangan hanya menyadari masalah terus-menerus. Tapi sadarilah Tuhan lebih daripada setan. Sadarilah pertolongan lebih daripada masalah. Sadarilah anugerah, favor lebih daripada dosa, saudara. Dan saudara akan menerima kelegaan, kasih dan anugerah. Dan itu akan mendatangkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Kami akan melakukan perjamuan yang kudus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, supaya menjadi sarana kami melakukan perjamuan kudus. Tahirkan kami hamba-hambamu, supaya pelayanan kami berkenan di hati-Mu. Tahirkan kami semua Tuhan, supaya perjamuan kudus sungguh-sungguh mendatangkan anugerah yang terbaik dari Tuhan bagi setiap kami dan mendapatkan pekenanan di hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Musik tetap pujikan dengan lembut saudara. Terimalah perjamuan kudus dengan iman. Roti adalah tubuh Yesus yang sudah rela dihancurkan, supaya semua yang hancur dalam hidup kita dipulihkan lagi saudara. Kehidupan yang hancur, iman saudara yang hancur, supaya bisa dipulihkan saudara. Masa depan saudara yang hancur, supaya bisa dipulihkan saudara. Bahkan pelayanan saudara yang hancur, supaya bisa dipulihkan saudara. Keluarga yang hancur, supaya bisa dipulihkan. Keuangan pekerjaan yang hancur, supaya bisa dipulihkan saudara. Anggur adalah darah Yesus yang sudah rela ditumpahkan sampai titik yang terakhir, supaya segala dosa kesalahan kita bisa diampuni, baik dosa yang besar maupun yang dianggap kecil, baik dosa yang kecil maupun dianggap biasa, baik dosa yang sangat kotor, najis, atau dosa yang biasa kotor, juga termasuk baik dosa yang ketahuan, termasuk dosa yang tidak ketahuan orang lain.
supaya bisa mendapat pengampunan daripada Tuhan. Setiap orang sudah pernah berbuat dosa, saudara. Hampiri Tuhan, datang pada Tuhan. Bahkan sementara pejaman kudus masih dibagikan, saudara, bukalah hati di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan, saudara. Katakan pada Tuhan, Tuhan, ujilah, selidikilah hidupku. Adakah yang salah? Ingatkan aku, Tuhan. Mintalah Tuhan berbicara, saudara. Menyelidiki seluruh kehidupan kita. Mungkin ada tutur kata yang salah. Mungkin ada perbuatan tingkah laku yang salah. Mungkin ada pikiran-pikiran yang salah, saudara. Atau mungkin ada keinginan dalam hati yang salah, saudara. Kalau saat ini Tuhan sedang mengingatkan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada yang keraskan hati. Jangan ada yang punya alasan apapun kepada Tuhan, saudara. Jangan saudara sembunyikan sesuatu pada Tuhan. Dia Maha tahu, Dia Maha benar, Dia lebih benar dari kita. Bahkan Dia Maha kasih, saudara. Tujuannya adalah supaya saudara bisa diingatkan. Tujuannya adalah supaya saudara bisa memperbaikinya. Tujuannya supaya saudara bisa mendapat pengampunan. Tujuannya adalah supaya saudara bisa dapat pemulihan. Tujuannya adalah supaya saudara mendapat anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Tanggapi sebelum kita lakukan pejaman kudus. Selesaikan semua di hadapan Tuhan. Izinkan firman Tuhan juga berkata-kata pada saudara. Karena kasih Allah yang begitu besar, Dia sudah menganugerahkan kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan. Hari ini saja kita uji, kita hanya sekedar disebut anak Tuhan, atau kita sungguh-sungguh menyadari arti anak Tuhan, ataukah kita sungguh-sungguh mengalami jadi anaknya Tuhan yang begitu luar biasa. Itu menjadi anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita juga menguji diri seperti firman Tuhan. Ketidaktahuan kita bisa membuat kita kehilangan anugerah yang terbesar. Hari ini saudara, buka hati saudara. Apakah selama ini saudara menyadari anugerah yang terbesar, yang luar biasa, yang tidak terkirakan, yang sudah disediakan oleh Tuhan? Adakah saudara menyadari? Apakah saudara mengetahuinya dengan sungguh-sungguh? Hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Hari ini firman Tuhan sudah memberitahukan pada kita. Saudara sadari, saudara, anugerah itu lebih daripada kekurangan. Jangan kita menyadari dosa lebih dari anugerah. Jangan kita menyadari masalah lebih daripada pertolongan Tuhan. Jangan kita menyadari, saudara, semua kelemahan lebih daripada kekuatan yang Tuhan bisa berikan. Sadari anugerah lebih besar daripada dosa. Sadari penyertaan Tuhan lebih daripada Goliat yang datang dalam kehidupan kita. Sadari kebaikan Tuhan yang melampaui segala yang tidak baik dalam kehidupan. Saudara akan mengalami kasih karunia, dan saudara akan mendapatkan anugerah. Lalu sementara nanti kita mulai melakukan pejaman kudus, hampirilah tahta anugerah dengan penuh keberanian, supaya saudara menemukan kasih karunia itu. Saudara mendapatkan kasih karunia itu, dan saat saudara membutuhkannya, saudara mendapatkannya. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima pejaman kudus, angkatlah tangan saudara supaya bisa dilayani. Kalau sudah, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Allah. Bangkit berdiri, saudara. Angkat roti di hadapan Allah. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia duduk bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucapkan syukur. Ia memberkatinya, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang rela dihancurkan supaya semua yang hancur dalam hidup kita bisa dipulihkan? Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan adalah darah Yesus yang sudah rela ditumpahkan sampai titik yang terakhir, supaya semua dosa kesalahan kita bisa diampuni? Apakah saudara percaya? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Hampiri Tuhan saudara, datangi Tuhan saudara, datangi Tuhan saudara. Saya rasa hadirat Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita dengan sangat nyata sekali. Datangi Tuhan saudara, datangi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kasih-Mu terbesar sudah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, katakan pada Tuhan, pengorbanan yang terbesar sudah Kau lakukan Tuhan. Oh saudara, katakan suatu pada Tuhan dari hati saudara. Oh terima kasih Tuhan, anugerah yang terbesar sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Itu yang kami bisa ucapkan, itu yang kami bisa katakan. Kau termulia, Kau terlalu agung, Kau terlalu mulia, Kau terlalu baik, Kau lebih di atas segalanya. Kami yang tidak layak, Kau layakkan. Kami yang jahat, Kau ampuni. Oh Tuhan, kami yang kotor, Kau sucikan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang terbesar melampaui semua yang ditawarkan dunia. Anugerah-Mu membawa pengampunan, anugerah-Mu mendatangkan keselamatan, anugerah-Mu sudah membawa pemulihan dalam hidup kami. Anugerah-Mu membawa kesehatan, kesembuhan. Anugerah-Mu membawa pemulihan dalam rumah tanggaku. Anugerah-Mu Tuhan memberi panggilan untuk aku melayani. Berkata-kata pada Tuhan, berkata-kata pada Tuhan. Hampiri Tuhan saudara, seperti firman Tuhan, dengan penuh keberanian. Jangan takut saudara, memang kotor manusia, memang kita penuh dengan kelemahan, tapi anugerahnya melampaui. Oh favornya, kasih karunia, kebaikan Tuhan melampaui kekurangan kita. Oh kita yang tidak layak, dipilihnya saudara, dilayakannya saudara. Oh karena bukan hanya kita, oh Dia memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Oh Tuhan,
segalanya. Engkau segalanya. Dan Engkau segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah yang terbaik Kau berikan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, namamu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia. Amin. Mari serahkan haleluya. Kau yang siap bangkit bagi Tuhan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan Maha mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Amin, amin. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus Tuhan. Mari semua bertepuk tangan buat penebus kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Hey. Kami bersuka cita Tuhan. Mari katakan, bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau bangkit, bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Amin. yang punya kasih yang terbesar, Amin. yang sudah mengorbankan yang terbesar, yang mendatangkan anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami akan pulang dengan anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Tuhan, bawa kami
sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Jadi anakmu Tuhan. Bukan hanya disebut anak Tuhan. Mengalami jadi anakmu yang sesungguhnya. Dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Saudara diberkati, kata bersama. Amin.